banyak banget ya komedian-komedian. Yes. Gimana rasanya kamu menyimbangin mereka? Menyenangkan sekali mengingatkan saya pada pertama kali saya belajar komedi bersama para senior gitu. Dan bedanya di sini adalah freshman itu adalah orang-orang itu orang-orang anak-anak komika di mana selalu bercerita tentang komedi yang menjadi keresahan sehari-hari. Jadi ketika ngomongin masalah komedi, nyatuinnya tuh ada aja dar-der-dor, ada aja pembahasan baru, ada aja bahan-bahan baru. Karena kan komedi setiap tahunnya tuh pasti berganti selalu update lah gitu. Sama seperti yang dilakukan pada Deddy Cagur. Tadi ketika ketemu Mas, Mas ini Mas. Ketika ketemu Mas Dodit yang orangnya sini Mas. Saya gimana? Sini sama saya. Ketika ketemu Mas Dodit, ini menjadi sebuah tempat untuk belajar komedi baru lagi gitu. Dengan anak yang soft spoken seperti ini, ternyata dia punya sekali pemikiran atau tulisan yang sangat liar di komedi maksudnya. Ini butuh apalagi ada ini satu yang tidak bisa, yang harus kita jagain ketika lagi acting. Kenapa harus dijagain? Manggil Mas Agus aja lagi latihan. Agus, lu doang yang berani begitu. Parah kamu. Walaupun itu bercanda. Biar akrab, biar bercandanya nggak sopan. Kan sama-sama akrab. Iya. Menyenangkan sih. Mungkin ada sempat kayak belajar juga nggak sih dari komika lain? Banget. Kalau belajar tuh kita nggak pernah berhenti belajar. Aku nggak pernah berhenti belajar. Jadi komedi tuh dari kenapa sih Mas Dodi bisa menciptakan karakter yang soft spoken seperti itu? Kenapa lebih membedah kayak kalau Karismo tuh isi kepalanya seperti apa ya? Kenapa dia selalu bermain kalau komedi selalu keluar jalur, apalagi ketika bersama timnya gitu. Jadi kayak ternyata banyak banget hal-hal di keseharian kita yang bisa kita jadikan tertawa. Nah, sama seperti ketok magic kan halnya seperti itu kan. Kita menertawakan kejadian sehari-hari yang kita perjuangkan sehari-hari gitu. Cara kamu kesel nggak sih kalau pas lagi meeting sama Mas Dodot? Kadang-kadang suka luar Saya aja kesel. ya. Saya aja kesel ini. Ini kesel nih. Kalau sama dia kesel. Jadi gini, ini fun fact ya, semua kata-kata yang liar itu tuh sebenarnya itu tuh dapetnya bukan dari tulisan tapi dari orang ini. Orang ini yang menciptakan karakter itu. Jadi kayak seseru itu, selucu itu, sekesel itu kita sama silakan dong. Kita bahas kita. Yes. Itu ketika lagi. Ayo kita pinggir ya. Asik nih. Itu suka sebel ya, sebelnya itu sebel karena kita ketawa, nggak bisa nahan ketawa gitu. Hal-hal seperti itu sih yang sulit banget. Sedangkan ada beberapa scene yang memang kita kan dikejar-kejar sama cuaca, kita dikejar-kejar sama waktu. Celutukan orang-orang ini nih buat kayak, yuk kita balik lagi yuk udah yuk terlalu jebrannya Terlalu heboh mereka. Kamu yang Menjadi liar bahasanya di sini gimana? apa yang maksud yang tadinya soft spoken jadi liar. Itulah aslinya sebenarnya. Itu asli sebenarnya. Ben ini wartawan. Beneran di bold aku dikira begitu gimana? Enggak apa-apa sih. Enggak. Jadi memang aku harus membangun dari karakterku yang soft spoken menjadi liar. Aku belajar banget ke orang-orang liar sih. Teman-temanku yang aku dapat peran liar nih, jadi aku belajar dari teman-temanku yang ngomongnya sembarangan. Aku kan sangat manner dan religius ya. Dan aku sebenarnya di film ini, komposisi film ini, aku tuh setara sama Tara Budiman. Jadi aku yang dijual bukan komediku tapi parasku. Sorry ya. Nah, jadi aku kadang selalu di depan, mereka jadi backgroundku. Aku yang handsome shot gitu loh. Aku cuma jalan begini. Mana? lu sampai lepas. Di mana? Scene itu di mana? Ada. Tidak dibuang. Kau sendiri seperti apa? Jadi harus baca skrip terus kah atau Enggak Mbak, dia buta huruf. Kalau gua sendiri meranin band sih di sini lumayan banyak belajar ya, lumayan lebih serius baca skripnya, lebih serius baca naskahnya tuh lebih detail gitu karena ini harus ngejalanin cerita gitu, jadinya ya
jadi sesuatu yang baru, pelajaran baru. Allah. Ilmu lagi aja deh. Suka lupa naskah nggak sih, karena kan Sering. komedi yang lain apalagi Mas gitu ya. Dia actingnya kadang nggak serius. Jadi ada adegan kita berantem, dia salah-salah terus, mukanya tetap ekspresinya salah, akhirnya aku tampar beneran. Berarti itu adegan beneran melempar itu. Ya, Maaf yo. iya. Apa-apa. Lu sono. Kalau Karenka sendiri seperti apa? Mungkin nggak harus berhadapan dengan komika-komika ini. Aku justru ngerasa syuting di sini tuh nggak ada beban, jadi setiap hari Terbebani. setiap hari tuh dengan celutukan-celutukan yang ada dan juga teman-teman yang bercanda terus, jadi aku juga kebawa relax gitu. Sedangkan di film-film sebelumnya kan aku juga kebanyakan memerankan genre horor ya, yang pembawaannya aja tuh di lokasi udah serius banget, ditambah juga dengan emosi-emosi yang harus dieksekusi juga berat. Kalau di sini tuh aku beneran jadi ngerasa ngejalanin sehari-hari ya santai aja gitu. Kalau di sini bisa dibilang drama pasti, tapi harus ada tektokannya sama orang komedian seperti yang begini, yang ini dan ini gitu kan. Ya bisa dibilang cukup andil ada di dalam sini. Gimana nih biar nggak lupa naskah dan segala macam itu? Kayaknya itu berhubungan dengan director kita juga ya, karena memang tugasnya Mas Yogi kan untuk menjaga dramanya juga dan komedinya juga supaya nggak keluar dari jalur. Dan aku sih ya ada sih kesulitannya, karena apalagi yang jadi sahabat aku Arafah, ada satu scene yang sadly di trimming dimana aku tuh harus nangis, tapi Arafah di situ mengeluarkan celutukan-celutukan yang akhirnya bikin aku di dalam hati kayak aduh kenapa sih gue harus nangis di sini padahal pengen ngakak banget gitu. Jadi mungkin lebih ke situ sih, challenge-nya adalah untuk menahan ketawa dan menjaga karakter. Sahabat tuh tempat berkembang, karena sahabat saya yang sekarang ya, yang selalu ada buat saya, setiap saya ke mata dia selalu ada. Jadi ya buat saya sahabat itu orang yang tempat kita berproses, orang yang tidak salah diingetin, ketika kita menang pun dia ingin merayakan. Kalau aku as a woman, aku ngerasa sahabat adalah tempat julid dan tempat gosip, tempat gibah. gitu ya. Tapi menurut aku kayak sebagai perempuan kita tuh butuh, ngerti gak sih, kita butuh tempat sampah yang kayak apa-apa kita bisa cerita ke mereka kapanpun, dimanapun, kita bisa telepon mereka one call away gitu ya. Dan maksud aku ya teman yang bisa menampung semua cerita-cerita, mau itu buruk mau itu baik gitu ya, dan ikut merayakan ketika kita juga memiliki sebuah kemenangan, itu sih menurut aku sahabat. Kebetulan sahabatku hari ini datang, Asik. Punya nggak sahabat? Punya sahabat nggak? Punya sahabat nggak? Coba sahabat. Arti sahabat terus bu. Arti sahabat buat saya itu adalah orang yang selalu ada di situasi dan kondisi apapun. Dia nggak hanya dekat di saat kita lagi senang, tapi juga bisa hadir di saat kita lagi susah. Sahabat itu adalah segala. Sahabat menurut saya, sahabat adalah pay letter. sering Bisa pinjam. Kebetulan pinjem itu bisa material, tapi bisa emosional. Misalkan kita lagi tertekan atau bagaimana, lagi hidup berat, tapi sahabat paling nggak bisa mengkhianati kita. Nggak bagus ya? Nggak bagus.